Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Makarim dengan NIM 210100120130169 dari kelas D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai case 10 yang berjudul Georgia Department of Transportation. Yang pertama ini ada deskripsi proyek. Tujuan dari usulan proyek ini untuk menyediakan operasional dan peningkatan keselamatan sepanjang I-20 eastbound di sekitar simpangan I-285, kira-kira dari Jalan Columbia ke I-20 atau simpangan Jalan Planola di kota DeKalb. Proyek ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah operasional dan waving di I-20 eastbound antara I-285 dan Jalan Wesley Chapel akibat dari memasuki lalu lintas I-285 dan kurang lalu lintas ke Jalan Wesley Chapel. Situasi ini diperparah dengan pengurangan 2 jalur dan kapasitas besar di jalur keluar Jalan Wesley Chapel. Di sini terdapat peta lokasi proyek. Ini menunjukkan titik awal mulanya proyek dimulai, dan ini titik berakhirnya proyek. Di sini terdapat Panola Road dan di sini terdapat Wesley Chapel Road. Di sini terdapat gambar antara I-20 dan dengan persimpangan I-20 dan Wesley Chapel Road, dan di sini terdapat persimpangan I-20 dengan Panola Road, dan gambar ini menunjukkan persimpangan antara I-285 dan I-20. Yang selanjutnya ada masalah dan tujuan proyek. Proyek ini dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mengharuskan desain dan konstruksi tidak akan meminta tambahan hak, tidak akan meluas hingga aliran sungai atau lahan basah, dan tidak akan diminta izin untuk relokasi bangunan. Ada juga perjanjian tertentu yang telah dibuat dilaksanakan sebagai hasil dari pertemuan berkala dengan para penanggung jawab proyek. Di antara perjanjian tersebut adalah dibuatnya peredam suara yang cukup luas untuk mengurangi suara dan dampak visual pada rumah dan bisnis lokal. Memperbaiki waving secepat mungkin akan bermanfaat bagi publik yang bepergian. Oleh karena itu, sebagian besar gagasan dikembangkan oleh tim value engineering memiliki tujuan ini, bersama dengan penghematan biaya potensial. Yang selanjutnya ada proses value engineering, yang mana kita ketahui terdapat 7 langkah rencana kerja value engineering, antara lain, yang pertama ada investigasi atau informasi, tahap kedua ada analisis, tahap ketiga ada spekulasi atau kreativitas, tahap keempat ada evaluasi, tahap kelima ada fase pengembangan, tahap keenam ada fase rekomendasi, dan tahap yang ketujuh atau yang terakhir ada fase presentasi. Pemimpin dan tim studi value engineering disediakan oleh PBS dan J, dilengkapi oleh teknisi desain jembatan dari Civil Service, CSI. Tim ini terdiri dari yang pertama ada Mr. Carlos sebagai tim leader, dan ada Mr. Luke sebagai Senior Highway Design Engineer, dan ada Mr. Kevin sebagai Highway Construction Specialist, dan yang terakhir ada Mr. Rames sebagai Senior Bridge Design Engineer. Pada fase yang pertama ini, atau fase investigasi atau fase informasi ini, tim akan menerima pengerahan dari staf Departemen Transportasi Georgia dan konsultan desain mereka dari Arcadis. Lalu, tim value engineering mengembangkan cost model dari data biaya yang diberikan oleh para desainer dan mempelajari gambar konstruksi tersebut dan data lain yang disediakan untuk tim. Cost model yang digunakan ialah diagram Pareto, yaitu mengidentifikasi item berbiaya tinggi hingga biaya yang terendah. Di sini terdapat gambar diagram tabel Pareto, yang mana kita ketahui bahwa 80% dari biaya total ini sudah mewakilkan bagi diagram Pareto ini. Jadi hingga sini dari aspal paving hingga kelas A concrete yang akan ditinjau berarti ada aspal paving, ada traffic control, ada sound barrier walls, ada grading complete, ada aspal cement, ada retaining walls, ada drainage, dan ada kelas A concrete. Lalu pada fase yang selanjutnya ada fase analisis. Jadi pada tahap ini tim value engineering menentukan fungsi proyek. Ada 2 pertanyaan, yaitu kegiatan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan. Jawaban di atas akan dituangkan dalam bentuk kerja aktif dan kata benda terukur. Tools yang akan digunakan adalah diagram fast model. Diagram fast disiapkan untuk menyoroti fungsi yang diperlukan oleh proyek. Fungsi penting proyek diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan dan sasaran proyek untuk meningkatkan karakteristik operasional, dan untuk fungsi dasar proyek sendiri itu untuk mengurangi konflik persilangan, mengurangi kebisingan, serta mengalirkan air hujan. Di sini terdapat gambar diagram fast model. Yang kita ketahui untuk kata tanya how ini berada di sebelah kiri dan y ini ada di sebelah kanan.
Pada fase yang ketiga ini atau fase selanjutnya ada fase spekulasi atau fase kreativitas. Jadi pada tahap ini tim value engineering melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Selama fase ini, tim value engineering mengidentifikasi sebanyak 40 gagasan alternatif yang tampaknya berpotensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu konstruksi proyek. Di sini terdapat 40 gagasan alternatif yang telah diberikan pada saat fase spekulasi atau fase kreativitas ini. Mengenai aspal konkrit sendiri terdapat 11 gagasan alternatif dan misalnya terdapat 10 gagasan alternatif. Retaining walls terdapat 10 gagasan alternatif serta untuk mengenai sound barrier sendiri terdapat 9. Jadi total dari keempat ini terdapat 40 gagasan alternatif. Pada fase evaluasi sendiri, setelah tim value engineering mengidentifikasi ide-ide kreatif, perlu diputuskan alternatif mana yang harus dilanjutkan. Pada tahap ini akan adanya pengambilan keputusan. Tim memilih ide-ide yang mereka yakini akan meningkatkan proyek melalui proses pemungutan suara. Tim value engineering menggunakan nilai-nilai berikut sebagai parameter. Yang pertama, mempercepat pengerjaan proyek. Yang kedua, terletak dalam batasan desain kritis. Yang selanjutnya, penerapan dari alternatif, meningkatkan nilai, memudahkan pemeliharaan, penghematan biaya konstruksi, serta penghematan biaya siklus hidup. Pada fase evaluasi sendiri, nanti akan diberikan rating dari 1 hingga 5. Berdasarkan kriteria tersebut, tim value engineering mengevaluasi alternatif dan memberikannya mulai dari 5 sampai 1, yang mana 5 ini sangat baik dan 1 ini buruk. Setelah tahap evaluasi selesai, ada 9 gagasan alternatif untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Fase yang selanjutnya adalah fase pengembangan. Pada tahap ini, tim value engineering mengembangkan ide-ide yang mendapatkan nilai 4 dan 5 saja, karena waktu yang mendesak. Apabila masih ada waktu, akan dikembangkan ide-ide tambahan, tapi ini termasuk menjelaskan ide yang dirancang dengan ide asli mulai dari konsep, keuntungan, risiko, deskripsi teknis, dan estimasi biaya dan biaya yang dapat disimpan. Hasilnya dapat dilihat pada judul Study Result. Dari 9 gagasan alternatif ini, yang pertama ada menggunakan bahu luar dengan panjang 10 inch untuk jalur CD. Dengan desain aslinya mengusulkan membangun bahu luar 12 inch untuk jalur CD, serta alternatifnya mengusulkan penggunaan bahu luar beraspal 10 inch untuk jalur CD. Keuntungannya ada 3, ada pengurangan di trotoar kedalaman, pengurangan biaya konstruksi, serta pengurangan waktu konstruksi. Pada alternatif ini menghemat biaya sebesar $150.938. Dapat dilihat di sini. Ini yang desain aslinya. Yang bahu luarnya masih menggunakan 12 inch, yang di sini sudah menggunakan 10 inch. Untuk gagasan alternatif yang kedua, berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan PI nomor M003234. Desain aslinya mengusulkan penggilingan sama beton aspal di bagian dalam 2 jalur di bawah lapisan beton yang mendasarinya. Alternatifnya mengusulkan mengordinasikan paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan PI nomor M003234 untuk menghilangkan 1 lapisan PM dan 1 lapisan penggilingan. Keuntungannya ada 2, pengurangan biaya paving serta pengurangan waktu konstruksi. Dengan alternatif ini akan menghemat biaya sebesar $1.219.988. Untuk gagasan alternatif yang ketiga, memanfaatkan kemiringan silang 4% di bahu luar dengan garis singgung. Dengan desain asli membutuhkan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan melintang 6%. Alternatifnya mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan 4%. Keuntungannya ada 2, pengurangan dalam biaya penggilingan, pengurangan biaya leveling. Tetapi terdapat risiko yaitu dapat berdampak pada aliran drainase. Dan pada alternatif ini akan menghemat biaya sebesar $144.973. Dapat dilihat di sini. Ini kemiringan 6% dan ini kemiringan 4%. Setelah menggunakan alternatif. Dan untuk gagasan alternatif yang keempat, menggunakan pagar pembatas 2 sisi untuk memisahkan jalur CD. Dengan desain aslinya menggunakan beton tipe 26 dan alternatifnya menggunakan pagar pembatas bermuka 2. Keuntungannya ada 3, penghematan biaya material, bisa dihancurkan untuk pelebaran jalan di masa depan,
pengamatan waktu pemasangan, serta resikonya harus merevisi saluran drainase yang ada, meningkatkan biaya pemeliharaan, dan pada gagasan alternatif ini menghemat biaya sebesar $1.093.397. Lalu di sini dapat dilihat dengan desain aslinya, yang masih menggunakan betot tipe 26, dan di sini yang alternatif desain. Untuk gagasan alternatif yang kelima sendiri menggunakan pipa besi ulir untuk drainase di senter jalan. Desain aslinya menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan, dan alternatifnya menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Keuntungannya ada dua, pengurangan biaya drainase dan pengurangan pada konstruksi. Dan pada alternatif ini menghemat biaya sebesar $74.360. Dapat dilihat di sini. Ini desain asli. Dan ini alternatif. Serta gagasan alternatif yang keenam menggunakan DPT dengan MSI, Mechanically Stabilized Earth Wall, yang mana desain aslinya menggunakan dinding penahan tanah CIP sesuai standar dari GDOT. Alternatifnya mengubah dinding penahan tanah CIP menjadi MSI dengan geometri yang sama. Keuntungannya sendiri ada 4, menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi, meningkatkan nilai estetika. MSE wall telah digunakan di daerah ini. Serta pada gagasan alternatif ini menghemat biaya yang sangat besar sekali, sejumlah $1.931.439. Dapat lihat di sini. Gambar atas ini merupakan desain asli dan gambar bawah ini alternatif. Serta yang ketujuh, memberikan dinding peredam suara pada DPT dari beton di tempat yang selayaknya. Desain aslinya dibutuhkan dinding peredam suara di kedua sisi koridor karena DPT dari beton tersebut dekat dengan jalan raya. Alternatifnya mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk menahan lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Pada jangka panjangnya, pemanfaatan teknik stabilisasi tanah untuk menahan lereng yang lebih curam akan menyediakan kebutuhan akan dinding penahan yang dipasang di tempat. Keuntungannya sendiri menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi yang lebih tidak mengganggu, menyelamatkan pohon. Dan akan menghemat biaya sebesar $505.230. Di sini ada gambar contoh dari dinding peredam suara. Serta gagasan alternatif yang ke-8 menggunakan sheet pile sebagai pengganti DPT dari beton. Desain aslinya menggunakan dinding penahan tanah CIP sesuai standar dari GDOT. Alternatifnya sendiri mengubah dinding penahan tanah CIP menjadi sheet pile dengan desain geometri yang sama. Keuntungannya sendiri menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi. Sheet pile bisa dijual kembali di masa depan. Dan pada alternatif ini menghemat biaya sebesar $1.161.210. Dapat dilihat di sini desain asli dan gagasan alternatif. Serta yang gagasan alternatif yang terakhir ini menunda pemasangan dinding peredam suara pada sisi barat jalan. Desain aslinya pemasangan dinding peredam suara, alternatifnya menunda pemasangan dinding peredam suara. Keuntungannya mengurangi biaya total. Yang mana pada alternatif ini menghemat biaya sebesar $1.511.840. Lalu pada fase selanjutnya ini, pada tahap fase rekomendasi, tim VM meninjau alternatif ide untuk memastikan mana yang sesuai untuk proyek, memberikan kesempatan untuk sukses, dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika dilaksanakan. Lalu pada fase presentasi, fase yang selanjutnya, presentasi ini dilakukan untuk menginformasikan kepada pemilik dan desainer mengenai temuan awal studi value engineering. Laporan tertulis ini dimaksudkan untuk meresmikan temuan tersebut. Laporan ini kemudian akan disetujui oleh sejumlah stakeholder terkait untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Di sini merupakan contoh bentuk laporannya untuk dilakukan pada saat fase presentasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.